Persediaan kali ini tentang bagaimana cara menilai persediaan yang ada dalam perusahaan dagang. Oke, kemarin kita sudah mencatat tentang bagaimana jurnal di perusahaan dagang. Sekarang kita itu mencatat bagaimana cara menilai persediaan di perusahaan dagang. Ya, tentu saja ini tidak bisa sama ya dengan perusahaan jasa karena persediaan di perusahaan dagang itu cukup banyak. Ya, harganya berbeda-beda sehingga ya di sini ada beberapa metode yang perlu kita sesuaikan. Oke ya, jadi lebih lanjutnya bagaimana persediaan itu bisa kita lihat di materi kali ini. Silakan disaksikan. Oke, seperti biasa ya, jadi saya hanya mengingatkan kembali, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, klasifikasi persediaan. Perusahaan dagang itu hanya satu saja persediaannya, sementara kalau perusahaan manufaktur itu ada 3. Bagaimana kalau perusahaan jasa? Perusahaan jasa dia tidak memiliki persediaan. Ingat, persediaan itu adalah barang yang akan dijual, barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual. Sementara kalau perusahaan jasa dia tidak memiliki persediaan, barang dagang yang dia miliki itu hanya jasa saja kan. Terus bagaimana apakah perusahaan jasa itu dia tidak memiliki peralatan atau perlengkapan sama sekali? Ada, tapi itu dianggap sebagai aset mereka, bukan dianggap sebagai barang dagang mereka. Nah, itulah bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Jadi perusahaan jasa itu memang mereka memiliki beberapa barang berwujud, tapi barang berwujud itu bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk sebagai keperluan operasional mereka sehari-hari. Sementara kalau misalnya perusahaan yang persediaan barang dagang, perusahaan dagang itu dia pasti bentuk persediaan barang dagang. Nah, itulah yang akan mereka dagangkan, mereka akan perjualbelikan, yaitu perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur dia ada 3, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi. Jadi barang mentah itu adalah barang yang masih belum diolah sama sekali, masih bahan baku awal. Kalau barang setengah jadi berarti dia setengah jadi atau sebagian sudah selesai. Kalau barang jadi berarti barang yang sudah selesai. Nah, apapun klasifikasinya, perusahaan itu pasti melaporkan semua persediaan dalam kelompok aset lancar di neraca. Yang menentukan kuantitas persediaan itu ada 2, sama seperti di penjurnalan kemarin, ada perpetual dan periodik. Ya, kalau misalnya di sini juga ada perpetual dan periodik dalam penilaian persediaan. Oke, kepemilikan barang itu ada 4. Pertama, barang dalam perjalanan atau goods in transit. Ya, kita bisa beli barang namun belum terima atau jual barang namun belum dikirim. Kalau beli barang belum terima itu biasa kalau kita sebagai pembeli all shop, pembeli barang-barang di online shop. Jadi kita itu sudah beli, sudah bayar, tapi barangnya belum diterima. Ya, karena masih menunggu transportir. Kalau jual barang belum dikirim berarti sebagai si penjual all shopnya. Dia itu sudah menerima transferan, sudah dijual barang itu tapi belum dikirim. Kenapa ya? Mungkin karena dia itu harus menunggu konfirmasi dari transportir atau dari kurir lagi. FOB shipping point. Ya, kepemilikan barang diserahkan ke pembeli ketika pengangkut menerima barang. Kalau destination, barang tetap dipenjual sampai barangnya tiba ke pembeli. Atau shipping point itu adalah ya pembeli yang menanggung biaya angkutnya atau ongkirnya. Kalau destination itu adalah penjual yang menanggung ongkirnya. Kalau konsinyasi itu apa? Konsinyasi adalah ya sesuatu cara untuk memegang barang dari pihak lain dan menjual barangnya. Maksudnya bagaimana? Lebih jelasnya lagi, barang konsinyasi itu adalah barang titipan. Artinya dia itu ya cuma sekedar minjam ruangan ya, untuk dititipi, terus nanti ketika barangnya itu berhasil dijual, nah dari situlah komisinya. Ya, istilahnya ada bagi-bagi komisi di situ. Salah satu contoh yang paling besar konsinyasi itu adalah dealer. Beberapa dealer dia itu hanya sekedar menitip barang saja. Nanti ketika barangnya itu sudah dijual, dari situlah pembagian komisinya. Apakah semua dealer seperti itu? Ya tidak juga. Beberapa dealer seperti itu, beberapa lagi ya tidak. Konsinyasi yang paling umum kalau kita lihat itu adalah di biasanya yang kecil-kecilan. Pedagang kecil-kecilan itu menitipkan barang atau menitipkan kuenya sama penjual yang lain. Nah, itulah salah satu konsinyasi. Jadi, itu konsinyasi yang kecil. Kalau konsinyasi yang besar itu sudah seperti dealer. Nah, penentuan persediaan itu ada 4. Tapi yang paling umum dipakai adalah yang ketiga. Karena yang pertama itu jarang dipakai ya. Jarang dipakai, terus juga cukup rumit. Nah, tapi kalau misalnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah yang paling sering dipakai. First in, first out itu artinya adalah ya, pertama kali kita beli, itu juga yang pertama kita jual.
Kalau misalnya last in first out, berarti yang terakhir kita beli, itulah yang pertama kita jual. Nah, misalnya dari tanggal 1 sampai 10, ya kalau FIFO itu berarti tanggal 1 dulu. Tanggal 2, tanggal 3, sampai seterusnya. Kalau LIFO berarti dia itu dari tanggal 10, 9, 8, 7, sampai 1. Nah, itulah urutannya. Jadi, FIFO itu adalah yang pertama kita beli, itu juga yang pertama kita jual. Kalau last in first out, berarti yang terakhir kita beli, itu dulu yang kita jual. Makanya kalau FIFO itu ya bisa dibilang dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau LIFO berarti dia tanggal 30 sampai ke tanggal 1. Ya, urutannya dari 30, 29, 28, 27, 26. Ya, kalau FIFO berarti dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau biar rata-rata ya berarti di rata-ratakan. Oke, mungkin ini ya tidak tergambar ya, jadi langsung saja saya contohkan. Nah, ini sistem periodik FIFO. Dia punya 1000 unit barang, 550 yang sudah terjual, sehingga sisa barangnya adalah 450. Berarti dapat dari 1000 dikurangkan dengan 550. Ya, dapatlah 450. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 tanggal ya. 4 tanggal. Ya, kemudian juga unitnya 100, 200, 300, dan 400. Sehingga kalau ditotalkan adalah 1000. Nah, masing-masing itu dia memiliki harga yang berbeda. 10, 11, 12, dan 13. Oke, ini total biayanya tinggal dikali saja ya, 100 kali 10, 200 kali 11, ya, dan seterusnya. Ini ditotalkan, dapatlah 12.000. Kemudian bagaimana kita bisa menghitung seperti ini? Oke, kita lihat dulu. 1000 barang, 550 unit yang terjual. Berarti, karena ini FIFO, ingat FIFO itu adalah yang pertama kali kita beli, yang terakhir kita jual. Berarti dari tanggal ini, yang mana yang pertama kita beli dan yang pertama kita jual. Berarti tanggal 1, 15, 24. Itu urutannya ya. Ya, karena itu pertama beli ya. Nah, di sini terjual 550 ya. Oke, yang hanya 100 unit kan. Otomatis masih ada yang harus kita jual itu yang 450. Oke, kemudian tanggal 15 200. 200 itu berarti sudah 250. Nah, kemudian yang sisanya 50 itu adalah yang tersisa tadi ya. Nah, 50 langsung saja. Nah, di sini sehingga 50 dan 400 ya. Nah, 50 dan 400. 50 kali 12, 400 kali 13. Ya, ini adalah yang persediaan akhir. Kalau yang barusan saya jelaskan itu yang menggunakan HPP. Sebenarnya sama saja, menggunakan persediaan akhir atau APP itu akan menghasilkan nilai yang sama pada akhirnya. Ya, di sini barang yang tersedia itu adalah 12, yang sudah tersisa itu 5.800, yang terjual adalah 6.200. Nah, kalau LIFO berarti terbalik, dari bawah ke atas. Tadi sama ya, 550 yang terjual, tersisa 450, ya berarti dari tanggal 27 sampai ke tanggal 1. Nah, itu urutannya yang kita ambil. Jadi 400 dan 300, 200 dan seterusnya. Karena ini 550 berarti 400, sisa 150. 150 kurangkan 300 berarti 150. Nah, disinilah dia. Ya, 150 sudah terpakai tadi, tinggal 200 dan 100. Oke, kemudian yang rata-rata itu lebih gampang lagi. Rata-rata itu cukup kita cari total unitnya berapa, 1000 ya. Kemudian total biayanya berapa, 12.000. 12.000 dibagikan dengan 1000, itu hasilnya adalah Rp12 per unit. Nah, ini jangan sampai dikatakan bahwa 12 itu dapat dari sini ya. Bukan, 12 itu dapat dari pembagian antara 12.000 dan 1000. Kebetulan saja nilainya 12 ya. Sehingga langsung saja 12 dikalikan dengan yang 450. Itu hasilnya adalah 5.400 dikurangkan dengan 12.000 adalah 6.600. Oke, saya yakin mungkin beberapa dari kalian masih belum paham ya. Oleh karena itu langsung saja saya contohkan ke ilustrasi yang lain. Ilustrasi dengan animasi ya. Semoga ini bisa mempermudah kalian dalam memahaminya ya. Oke, ini saya ilustrasikan bila persediaannya kelereng. Nah, ini ya seperti kelereng seperti ini. Ya, jadi ilustrasinya ada 10 unit kelereng. Dia itu beli di tanggal berbeda, 1, 6, 9, 11 ya. Ya, ini contoh saja. Kemudian kelereng 1 unit itu harganya Rp4, 2 unit itu harganya Rp6, 3 unit harganya Rp5, 4 unit harganya adalah Rp7. Sehingga di sini di tanggal yang berbeda itu unitnya berbeda dan harganya juga berbeda. Oke ya. Di sini 10. Ya, ini 59 tinggal kita tambahkan saja ya. Ya, ini kalikan 4, nah ini 2 kalikan 6 adalah 12, ya 3 kalikan 5 adalah 15, 4 kalikan 7 adalah 28. Nah, ini tinggal jumlahkan. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung HPP dan persediaan akhirnya? Mungkin ya di sini
Ingat, ini adalah sistem FIFO. Karena itu sistem FIFO, nah ini persediaan yang kita miliki. Seandainya dijual 5 unit, ya. Seandainya dijual 5 unit, nah bagaimana cara menentukan HPP-nya? Tinggal ingat, kita lihat FIFO itu adalah yang pertama kali kita beli adalah yang itu dulu yang kita jual. Sehingga di sini yang pertama kali kita jual itu adalah yang satu dulu kan, baru yang 6, 9, dan 11. Yang dijual 5 unit. Berarti kita coba ambil dulu yang tanggal 1. Nah, seperti ini. Ya, kemudian ya tanggal 6 ya, karena ini masih satu yang sudah kita jual, kita masih harus jual 5 kan. Otomatis kita masih memerlukan 4 lagi. Oke, tanggal berikutnya ya kita ambil dua-duanya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah 3. Masih ada sisa 2 lagi kan, sehingga 2-nya itu kita ambil di tanggal berikutnya. Nah, seperti ini. Kenapa sih kita ngambilnya per lapis seperti ini? Kenapa tidak 5 kalikan 6 saja, atau 5 kalikan 4 saja, atau 5 kalikan 5 dan seterusnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu masing-masing harganya berbeda. Ya. Masing-masing harga berbeda, terus ya setiap tanggal itu berbeda, unitnya juga berbeda. Makanya dari itu tidak bisa kita paksakan bahwa ini harus dikenakan di satu biaya saja kan. Karena ini ada 3 tanggal, 3 unit yang berbeda, 3 harga yang berbeda, otomatis kita harus mengambilnya per lapisan. Ya, jadi tidak bisa kita langsung ambil, oh karena ini 5 unit, udahlah kita ambil tanggal 11 saja. Tidak bisa juga seperti itu, karena ini sistem FIFO. Yang pertama kali kita beli itu dulu yang kita jual. Jadi tanggal 1, tanggal 6, 9 dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini kan. Ya, 5, 26. Karena ini sudah terambil, sudah terjual, otomatis ini tinggal tanggal 9 itu cukup 1 kelereng saja. Kalikan 5 itu adalah hasilnya 5 ya. Yang tanggal 11-nya itu utuh karena ya kita menjual hanya 5 unit saja kan. Ya, di sini 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4 kalikan 7 adalah 28 ya, 5 tambah 28, 33. Nah, kalau ini adalah yang ya, tersisa, sementara kalau yang ini adalah yang sudah terjual. Nah, karena kita itu punya 10 unit barang, 5 unitnya sudah terjual, ya berarti sisanya adalah 5 kan, tapi harganya berbeda. Nah, kalau yang di sini FIFO itu ya terjualnya 26. Kalau misalnya yang di sini yang tersisa adalah 33. Jadi bukan 26. Nah, seperti inilah ilustrasi kalau misalnya menggunakan metode sistem FIFO. Jadi dia itu ngambilnya per lapisan, tapi yang diambil adalah yang atas dulu, baru yang bawah. Bagaimana kalau misalnya yang LIFO? Kalau yang LIFO ini juga sama, 5 unit ya. Ini juga barangnya sama, tanggal 1, 6, 9, 11, ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga harganya berbeda. Ya, jadi tanggal berbeda, unitnya berbeda, harganya berbeda. Ya, tapi ya di sini dijual 5 unit. Nah, dijual 5 unit. Ingat, sistem LIFO berarti dia last in first out, atau bisa dibilang ya terakhir kita beli, itu dulu yang kita jual. Dari sekian tanggal yang ada di sini, yang mana yang terakhir tanggalnya tanggal 11 kan. Nah, barulah kita bisa pakai yang terakhir dulu kan. Nah, seperti ini. Oke, ini masih 4 unit yang sudah kita jual. Masih ada kurang 1 lagi kan, sehingga kita ambil yang tanggal 9-nya. Nah, seperti inilah dia. Jadi, ya di sini tanggal 1, 6, 9 itu adalah yang tersisa 5 unit. Ya, ini adalah 26 ya. Ini masih sama ya, kalikan 4, kalikan 6, kalikan 5. Bedanya di sini. Jadi, kalau misalnya yang sistem LIFO itu, dia tanggal 9 dan tanggal 11, sisanya 5 unit, harganya adalah 31. Dan di sini persediaan akhirnya adalah ya 26. Nah, inilah dia. Jadi, HPP itu adalah yang sudah kita jual, ya, atau harga pokok penjualan 31, sementara kalau misalnya yang persediaan akhir 26 dengan menggunakan sistem LIFO. Ya, jadi sistem LIFO itu HPP-nya 31, persediaan akhirnya adalah 26. Sedangkan kalau misalnya yang menggunakan sistem FIFO itu HPP-nya 26 ya. Nah, persediaan akhirnya adalah 33 ya. Jadi
ya Vivo itu HPP-nya 26, persediaan akhirnya adalah 33, sementara kalau Livo HPP-nya 31, nah persediaan akhirnya adalah 26. Oke, jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Oke ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ya, HPP dengan sistem Livo itu ternyata lebih besar, nilainya adalah 31. Sementara kalau misalnya HPP dengan sistem Vivo itu adalah 26. Ya, sehingga HPP sistem Livo itu lebih besar, nilainya 31 dengan Vivo itu hanya 26. Ya, inilah yang membuat berarti dengan sistem yang berbeda, ya Vivo atau Livo menghasilkan HPP yang berbeda. Meskipun atau unitnya itu adalah data yang kita gunakan itu sama. Ya, jadi data yang kita gunakan itu adalah data yang sama, tapi ternyata di situ menghasilkan ya biaya yang berbeda HPP dan persediaan akhirnya. Nah, inilah yang membuat perusahaan itu akan mempertimbangkan kebijakan untuk perusahaannya apakah menggunakan Vivo, Livo atau rata-rata. Ya, jadi kalau misalnya rata-rata ini tidak ada yang saya jelaskan karena memang ya rata-rata itu lebih simpel kan, cukup dibagi ya terus dikalikan udah itu sudah selesai. Nah, sementara kalau Vivo dan Livo ya itu dia ada pengambilannya dia berbeda, atas atau bawah. Nah, kenapa sih kita itu perlu untuk mempertimbangkan Vivo, Livo atau rata-rata ini? Karena dia terkait dengan efek dari pajaknya. Dari sini kita bisa lihat ya kira-kira menggunakan metode Vivo atau Livo dan rata-rata itu mana yang laba bersihnya itu lebih besar. Ya, di sini terlihat bahwa laba bersih dengan Vivo itu jauh lebih besar daripada yang lainnya. Sehingga inilah yang membuat kenapa perusahaan harus memilih Vivo, Livo atau rata-rata. Ya, jadi mereka itu memikirkan pajak. Semakin besar pajaknya itu disebabkan oleh semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga. Nah, sehingga perusahaan itu pasti berupaya untuk membayar pajak itu sekecil-kecilnya. Itu sudah pasti. Perusahaan manapun itu pasti berupaya untuk membayar pajak sekecil-kecilnya. Nah, bagaimana caranya agar membayar pajak itu kecil ya? Sehingga salah satunya itu dengan membuat labanya itu jadi lebih kecil. Bagaimana caranya membuat labanya lebih kecil ya? Menggunakan sistem Vivo, Livo atau rata-rata. Dari ketiga sistem ini mana yang lebih rendah labanya? Bisa kita lihat bahwa ya dari Vivo, Livo rata-rata itu yang paling kecil adalah yang Livo labanya. Sehingga dengan laba yang kecil, perusahaan juga akan bayar pajak yang kecil juga nantinya. Tapi sudah pasti hal seperti itu tidak diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu ya pasti ingin mendapatkan pajak sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Itu sudah pasti. Beda dengan persepsi perusahaan kan. Nah, sehingga disinilah yang membuat perusahaan itu dilarang menggunakan metode Livo. Ya, jadi disarankan menggunakan Vivo atau rata-rata. Beberapa negara itu sudah melarang, negara kita itu sudah melarang ya, tapi beberapa negara lain ada yang dia itu membatasi metode Livo. Boleh menggunakan Livo tapi dia itu dibatasi. Tapi ya negara kita dan beberapa negara lain sudah melarang penggunaan Livo. Jadi yang diperbolehkan adalah Vivo atau rata-rata karena itu tadi kan terkait dengan pajaknya. Oke, penilaian persediaan. Nah, di sini ada menggunakan metode lower cost or market. Jadi lower cost or market itu di mana antara biaya dan pasar itu yang lebih kecil. Itulah yang akan dipakai. Ini contohnya. Misalnya Oppo itu adalah 6.000, pasar itu 5.500 ya. Jadi antara biaya dengan pasar lebih besar itu adalah yang biaya. Nah, sehingga yang dipakai adalah yang biaya pasar 5.500. Dapatlah di sini 5.500. Samsung, antara biaya dengan pasar yang lebih kecil adalah yang biaya, 4.500 lah yang dipakai. Sehingga di antara biaya dengan pasar, mana yang lebih rendah, itulah yang akan dipakai untuk biaya persediaan. Jadi lower cost or market itu ya sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Cukup cari di antara biaya dengan pasar itu mana yang lebih rendah, itulah yang dipakai, kemudian akan ditambahkan. Interpretasi dan analisis. Nah, penyajian dan analisis laporan di persediaan perusahaan itu pasti dia itu akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Namun kadang-kadang disebutkan mereka itu menggunakan Vivo, Livo atau rata-rata. Ya biasanya Vivo atau rata-rata kan. Yang awal saya bilang Livo itu jarang istilahnya beberapa negara itu sudah melarang.
atau sudah membatasi, ya jadi umumnya adalah FIFO atau rata-rata. Nah, analisis persediaan. Persediaan itu sebenarnya seperti pedang bermata dua. Itu maksudnya apa? Jadi antara depan dengan belakang itu dia sama-sama tajam. Kalau kaitan dengan persediaan, ya persediaan itu tidak boleh menumpuk, tidak boleh juga terlalu sedikit. Kenapa tidak boleh menumpuk? Karena dia itu akan menimbulkan biaya lain. Biaya nyimpan itu akan lebih besar ya. Terus juga nanti ada kerusakan. Belum lagi kalau misalnya barang itu kalau terlalu banyak, itu bisa beresiko dicuri. Apalagi barangnya itu sangat kecil dan sangat mahal. Nah, itu sangat-sangat beresiko akan dicuri oleh karyawannya sendiri atau oleh orang luar. Terus juga ya barang itu kadang-kadang terlalu lama disimpan berdebu. Atau bahkan barang itu sudah terlalu kuno, sudah tidak update lagi kan. Nah, itulah makanya berbahayanya kalau kita itu menyimpan persediaan yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya terlalu sedikit, akhirnya apa? Penjualan kurang. Sayang, padahal kita bisa menjual 5.000 kilo, ternyata hanya bisa terjual 1.000 kilo. Sayang kan? Padahal 4.000-nya itu bisa kita gunakan untuk penjualan. Ya, misalnya seperti itulah. Misalnya perusahaan itu ingin, ya istilahnya perusahaan itu ada yang berencana membeli 5.000 ton. Sementara dia itu hanya tersedia 1.000 ton saja kan. Sayang 4.000 tonnya itu tidak bisa terjual gara-gara stoknya tidak ada. Akhirnya apa? Nanti membuat perusahaan itu tidak mau lagi membeli barang di perusahaan kita. Kenapa ya? Karena itu tadi lah. Ketika dia itu dibeli, ya ternyata stoknya tidak banyak. Akhirnya besok-besok berikutnya dia tidak akan ke situ lagi. Akhirnya ya kita berikutnya akan kurang penjualan, berikutnya akan rugi terus gara-gara ya ada image atau ada citra dari perusahaan lain bahwa perusahaan kita ini stoknya kurang terus. Setiap kali diminta kurang terus, setiap kali diminta tidak ada terus. Akhirnya kan ya itulah membuat stigma negatif bagi konsumen untuk membeli barang kita. Makanya kalau persediaan itu tidak boleh sama sekali berlebihan atau kekurangan. Lebih baik secukupnya. Nah, bagaimana caranya agar persediaan itu cukup? Ya sebenarnya bisa juga berdasarkan dari pesanan atau bisa juga berdasarkan dari pengalaman di masa lalu. Ya kalau lebih sedikit mungkin tidak apa-apa lah ya, tapi kalau berlebihan yang terlalu banyak dan ya istilahnya sangat tidak efisien, ya itu sangat-sangat merugikan kita kan. Oke, nah di sini arus biaya metode perpetual. Jadi kalau misalnya tadi itu kita periodik, ya kalau yang misalnya di sini adalah metode perpetual. Perpetual itu arus biayanya lebih sulit, lebih rumit, dia tidak seperti yang tadi ya. Kalau misalnya di periodik, dia itu cukup berapa total penjualannya, ya berapa total barang yang punya, berapa total barang yang tersedia. Kalau di metode perpetual tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya di metode perpetual itu dia diurutkan per tanggal. Jadi dia itu bukan total penjualan, bukan total persediaan yang dimiliki, bukan total pembelian. Dia sama sekali tidak memikirkan hal itu. Tapi kalau di metode perpetual itu intinya adalah dia itu menggunakan ya per tanggal. Dia itu bukan berdasarkan total penjualan atau total barang yang tersedia. Nah, ini bisa kita lihat ya. Contohnya ya. Persediaan awal 10, 20, terus tanggal 4 tiba-tiba ada penjualan, terus tanggal 10 tiba-tiba ada pembelian, tanggal 22 ada penjualan, tanggal 28 ada penjualan lagi, tanggal 30 ada pembelian. 10, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini caranya kalau misalnya di metode perpetual, sama juga ya, ada FIFO dan LIFO, dan ada rata-rata. Tapi di sini, kalau misalnya sistem perpetual wajib menggunakan tabel, 3 tabel seperti ini. Pembelian, HPP, persediaan. Pembelian itu adalah pembelian, HPP itu adalah penjualan, persediaan itu adalah barang yang tersisa atau saldo kita yang tersisa. Nah, kalau menggunakan metode FIFO, dia itu sudah langsung sepaket ya, dapat HPP-nya berapa, persediaannya berapa. Jadi, kalau misalnya menggunakan FIFO itu HPP-nya 263, ya, kalau misalnya persediaan itu adalah 325 saldonya. Ya 15 unit. LIFO juga begitu. Ya HPP-nya adalah 266, kalau misalnya di saldonya itu adalah 322. Oke. Ya, memang dari sini ya mungkin kelihatannya cukup rumit ya. Nah, saya ilustrasikan kelereng lagi atau barang apapun lah. Katakanlah misalnya tanggal 1 itu perusahaan sudah memiliki
10 kelereng harganya 20 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelereng, harganya itu 20 rupiah, totalnya adalah 200. Nah, tiba-tiba tanggal 4 itu dijual 7 unit. Sehingga kalau misalnya 10 unit, kita jual 7 unit. Ya, seperti ini. Ya, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 20 itu hasilnya adalah 140. Nah, sehingga barang yang sudah kita miliki yang tersisa adalah ya 3 unit saja kan. Kalikan 20 adalah 60. Oke, itu ya awal-awal ya. Nah, kemudian tanggal 10 beli 8 unit harganya 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalikan 21, 168. Nah, ketika dibeli, pasti otomatis akan menambah saldo barang yang kita miliki ya. Jadi di sini ada 8 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalikan 21, 168. Kenapa sih kita itu punya barang 3, terus ketika kita beli 8, kenapa tidak menjadi 11 saja sih? Sederhana, karena harganya itu berbeda kan. Ini 20, ya ini adalah 21, makanya tidak bisa langsung tambahkan 11 ya. 11 kalikan 20 atau 11 kalikan 21 nggak bisa karena memang harganya berbeda. Oke, 3 kalikan 20 itu sama dengan 60 ya. Terus juga di sini 8 kalikan 21 168. Oke, kemudian dijual 4 unit tanggal 22. Nah, ketika dijual 4 unit tanggal 22 itu, ingat ini sistem perpetual yang FIFO ya. Berarti dia itu mengambil yang atas dulu baru yang bawahnya, atau yang paling awal dulu baru yang paling akhirnya kan. Nah, yang paling awal itu memiliki saldo 3 unit saja kan, sehingga langsung aja kita jual 3 unit semuanya. Nah, 2, 3. Masih ada sisa 1 kan? Sehingga di sini langsung saja kita ambil satunya itu yang harga 21 ini. Nah, seperti ini. Kenapa harus kita pisah-pisah begini ya? Kenapa tidak langsung saja kita ambil yang nah ini 8 ya. Yang 8 ini langsung kita ambil 4. Inilah sistem FIFO. Ingat, sistem FIFO itu adalah kita mengambil yang atas dulu ya. Ya, baru yang bawahnya. Inilah yang tepat. Jadi jangan sampai kalian nanti mengambil yang bawah dulu baru yang atasnya. Itu sistem yang LIFO. Kalau FIFO wajib atasnya. Berapapun yang ada di atasnya. Meskipun dia itu yang dijual adalah 4. Padahal stok harga 20 itu hanya 3 unit saja kan. Ya. Sehingga di sini sudah terjual 4 unit. Ya. Sehingga yang tersisa adalah 7 unit. Nah, 7 kalikan 21. Nah, tanggal 28 dijual lagi 2 unit. Berarti ya udah kan, kalau misalnya 7 kita jual 1, 2, yang tersisa adalah 5 kan. Ya, 5 kalikan 21 sama dengan 105, 2 kalikan 21, 42. Ini adalah yang terjual. Kalau misalnya terjual itu dikerjakan di HPP. Saldo itu adalah sisanya, pembelian itu adalah yang kita beli. Oke, jadi tanggal 28 itu saldo yang kita punya adalah 5 unit, harga 21, 105. Tanggal 30 beli 10 unit, harganya adalah 22. Sehingga ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalikan 22 adalah 220. Karena ini beli, ingat, berarti dia itu akan menambah saldo yang kita punya. Awalnya kita punya 5 ya. Harga 21, 105. Ketika kita tambahkan seperti ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalikan 22, 220. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Ya, langsung saja di sini. Nah, kalau HPP itu adalah total ya. Jadi yang atas ini 7 unit, kemudian ditambah dengan 4 unit ya. Kemudian ditambah dengan 2 unit. Nah, jadi 7, 4 dan 2. Itu hasilnya adalah ya 13 unit. Nah, kemudian sama juga dengan yang ini. Total biayanya itu adalah 140 tambah 60 tambah 21 tambah 42, hasilnya adalah 263. Jadi HPP dengan sistem perpetual itu 13 unit seharga 263. Saldonya itu
sama dengan persediaan akhir, yang paling akhir atau yang memang paling bawah ya. Jadi kita itu memiliki 5 unit seharga Rp21, 105. Kemudian 10 unit ya, harga 222, 220. Tinggal tambahkan 105 plus 220, 325. Ya, ini 5 tambah 10 hasilnya adalah 15. Oke, kita sudah dapatkan sistem perpetual dengan Vivo itu adalah ya HPP-nya 263, saldonya adalah 325. 15 unit dan 13 unit. Ya, ini sistem Vivo. Bagaimana kalau misalnya sistem Livo? Livo itu adalah yang terakhir yang kita beli, itulah yang kita dahulu jual. Ya, ini masih saldonya itu adalah 10 unit ya, kalikan 20, 200. Nah, sama dijual 7 unit tanggal 4, sehingga dari 10 unit yang kita punya dijual 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti 7 kali 20, 140, sisa 3 ya. Tanggal 10 beli 8 unit seharga 21 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalikan 21, 168. Ini juga kalau beli pasti akan menambah saldo yang kita punya. Jadi 3 dan 8. Ingat, karena ini harganya berbeda 21 dan 20, jadi tidak bisa kita 3 itu kita tambahkan 8. Ya. Jadi tidak bisa 11 menjadi 11 itu salah. Ya, harus kita pisahkan 3 dan 8 karena ya 3 kalikan 20, 8 kalikan 21. Harganya berbeda. Bagaimana kalau misalnya harganya sama? Nah, ini pasti akan menimbulkan ya tanda tanya kan. Kalau misalnya harganya sama-sama 20 di sini, boleh digabung, boleh tidak. Berarti ya silahkan, terserah. Ya, boleh digabung, boleh tidak. Tapi kalau misalnya dia itu berbeda, wajib dipisah seperti ini. Tidak boleh menjadi 11, tapi menjadi 3 dan 8. Dijual 4 unit tanggal 22, berarti karena ini Livo, kita ambil yang paling bawah. Berarti yang kita ambil itu adalah yang 8, bukan yang 3. Ya, jangan sampai salah. Ingat, Livo itu kita ambil yang bawahnya, yang 8, baru kita ambil yang 3. Karena dijual 4 unit, berarti tuh 2, 3, 4. Ya, 4 kalikan 21, ya. Ingat, ini 21 kalikan 4. Dapatlah 8, 4. Nah, jadi tidak kita pakai yang 20-nya. Nah, ini ya. Tidak kita pakai yang 20-nya. Kita pakai yang harga 21 saja. Sehingga saldo yang kita miliki, 3-nya masih utuh, ya, 20. Nah, ini sudah menjadi sisa 4. 4 kalikan 21, 84. Kenapa? Karena sudah kita jual 4-nya kan. Jadi yang kita punya adalah 3 dan 4. Harganya 20 dan 21. Nah, kemudian tanggal 28 dijual 2 unit. Ingat, karena ini Livo, berarti kita ambil yang paling bawah dulu tanggalnya, baru yang paling atas. Jadi yang kita ambil adalah yang harga 21. Nah, kalau misalnya sudah dijual, ya seperti ini. Yang 1, 2. Nah, ya jadi yang 3 ini masih utuh, ya 20, 60, ya sisa 2. Karena ya 2-nya sudah kita jual, 21 ya. 2 kalikan 21, 42. Ya, yang kita ambil adalah yang harga 21. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang kita ambil itu stok harga 21, makanya di sini yang dikalikan adalah 21. Kemudian tanggal 30 beli 10 unit harga 22 ya. Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalikan 22, 220. Ingat, beli itu pasti akan menambah barang yang kita punya. Sehingga di sini ya 3, 2. Nah, akan menjadi ya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harganya adalah 22. Ya. Jadi 10 kalikan 22 adalah 220. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Livo itu dia ada 3 lapisan harga ya, 20, 21 dan 22. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan sistem Vivo dan Livo itu sudah pasti ada
perbedaan biaya ya. Kalau unit itu dia tidak berubah, tapi ya kalau harganya dia ada perubahan. Terus juga dia cara pengambilan barang yang akan kita jual itu juga ada perbedaan. Di sini ada 3 lapis harga, 20, 21, dan 22. Nah, ingat kalau saldo itu adalah yang paling bawah, yang persediaan akhir, berarti ya di sini 3 tambah 2, 5 tambah 10, 15. Ya ini 3 kalikan 20, 60, 2 kalikan 21 itu 42, 10 kalikan 22 adalah 220. Dijumlahkan 322 ya, 60, 42, dan 220. Nah ini juga sama ya, jadi kita jumlahkan 7, kemudian 4, kemudian 2. Ya, kalau ditambahkan itu adalah 13 unit. Ya, kemudian ini ya 140 tambah 84 tambah 42, 266. Oke, jadi di sini kita sudah peroleh bahwa HPP dengan sistem LIFO itu 266. Ya, saldonya itu persediaan akhirnya adalah 322. Ya, unit yang terjual adalah 13 unit, saldo yang tersisa adalah 15 unit. Itu metode yang LIFO. Nah, kalau misalnya metode FIFO, saldo persediaan akhirnya adalah 325. Ya, 15 unit 325. Sementara kalau misalnya HPP itu adalah 13 unit 263. Kita bisa lihat bahwa HPP unit ya, kita bisa lihat bahwa unitnya itu memang tidak berubah antara FIFO dan LIFO. Tapi yang membedakannya adalah total biayanya 263 dan 325. Sementara kalau LIFO berarti dia itu HPP-nya biayanya itu adalah 266. Saldo akhirnya adalah 322. HPP-nya itu hanya berbeda 3 rupiah saja kan. Nah, ini hanya contoh. Jadi kalau misalnya, berbeda hanya 3 rupiah saja kan tidak perlu dipusingkan lah ya. Cuman 3 rupiah aja berapa lah gitu kan. Ingat, ini hanya contoh. Jadi kalau misalnya di perusahaan aslinya, perusahaan nyatanya, kalau itu adalah 3 juta bagaimana? Jadi 266 dengan 263, selisihnya hanya 3. Kalau itu selisihnya adalah 30 miliar, kalau misalnya itu adalah 3 triliun, itu tidak bisa dianggap remeh kan. Makanya di sini hanya contoh saja. Saya sengaja menggunakan angka yang kecil ya. Ini hanya sekedar untuk mengilustrasikan bahwa seperti inilah ilustrasi bagaimana kalau misalnya sistem perpetual itu menggunakan kelereng ya. Jadi dengan harga yang berbeda kita ambil metodenya itu, kita ambil yang atas sampai ke bawah itu adalah FIFO. Kalau LIFO berarti dari bawah ke atas. Nah, seperti itulah sederhana. Jadi tanggal pertama dulu yang kita ambil. Kalau LIFO itu tanggal terakhir dulu, baru yang tanggal pertama. Nah, jadi selisihnya adalah hanya 3 di sini ya. Bisa kita lihat juga bahwa HPP dengan sistem LIFO itu lebih besar daripada sistem FIFO. Ya, LIFO lebih besar daripada FIFO HPP-nya. Kalau misalnya saldonya itu lebih kecil yang LIFO daripada yang FIFO. Nah, jadi FIFO itu dia hanya 325, kalau LIFO itu 322. HPP-nya 266 kalau misalnya LIFO ya. Baik, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah memperhatikan video yang sudah saya buat. Ya, semoga ini bisa makin menambah pemahaman kita terhadap persediaan dalam akuntansi ya, baik dengan metode periodik maupun metode perpetual.